Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Buat Makan TV. Teman-teman, saya mau ngajak bicara dengan hati lagi teman-teman ya. Ini anggota DPRD DKI Jakarta mau interpelasi kok ndadet ini. Ndadet itu bahasa Desa teman-teman ya. Jadi maju mundur ya. Kalau bicaranya maju mundur ya nggak jelas gitu teman-teman ya. Kalau mau jadi wakil rakyat yang murni ya, itu dikontrol itu pengeluaran pemerintah yang beratus-ratus miliar itu dikontrol dengan benar dan ditanyakan. Ya, ditanyakannya pakai interpelasi. Ya, teman-teman. Interpelasi itu adalah salah satu hak DPR ya, DPRD untuk menanyakan ya, uang rakyat itu untuk apa. Nah, di situ ditanyakan alurnya, pengeluarannya kemana aja, nanti efeknya apa ya, manfaatnya apa. Penggunaan uang rakyat itu harus benar-benar segitu banyaknya teman-teman ya. Jadi kalau anggota DPR itu kan udah digaji rakyat ya, digaji rakyat tiap bulan, rekeningnya diisi oleh rakyat ya. Kalau ada hal-hal yang kira-kira menyakiti hati rakyat, ya harus melakukan sesuatu. Jangan tidak melakukan sesuatu. Bolak-balik kita harus bicaranya pakai hati, bukan bicara pakai mulut saja, pakai hati. Ya teman-teman, iya ya, saya setiap bulan tuh digaji dari rakyat, rekening saya tiap bulan diisi oleh rakyat. Sementara rakyat siapa yang ngisi rekeningnya? Rakyat yang Anda wakili itu ya, yang ngisi rekeningnya siapa? Boro-boro punya rekening. Duit buat beli beras saja susah sehari-hari. Yang Anda wakili itu teman-teman. Banyak di Jakarta orang masih susah, makan sehari-hari susah, buat beli susu susah, buat beli beras susah, bayar kontrakan susah, bayar listrik susah. Anda itu tiap bulan rekeningnya diisi oleh rakyat tuh ya. Rekeningnya tuh diisi terus tiap bulannya, dapat gaji, bukan hanya gaji saja. Ya, tunjangan ini, tunjangan itu. Nah, kalau ada sesuatu yang patut dipertanyakan, kenapa nggak melakukan pertanyaan itu atau bertanya itu, klarifikasi. Itu hak DPR. Kenapa nggak mau pakai cepet-cepet hak interpelasi itu? Tanyakan uang itu kemana saja, larinya kemana saja, untuk apa, dan nanti multiplier efeknya untuk apa, manfaatnya untuk rakyat apa. Gitu. Ini yang saya nggak ngerti. Politik seperti ini nih saya nggak ngerti, karena nggak pakai hati. Pakai hati bicara tuh. Ingat ya, itu semua bukan uang gratisan, itu dibayar oleh rakyat. Ya, kalau ada sesuatu yang kira-kira menyakiti hati rakyat dan tidak pada tempatnya, ditanyakan, pakai interpelasi. Interpelasi, orang kan semua pakai logika, orang semua itu ya, rakyat itu udah pinter-pinter logikanya ya. Logikanya uang sekian ratus miliar dibayarkan ya. Untuk apa dan larinya kemana saja, itu kan rakyat bertanya-tanya, dan itu butuh penjelasan dari wakilnya, wakil rakyat yang ada di DPRD itu. Rakyat ya diwakilkan ke wakil rakyat itu, DPRD itu. Nah, DPRD menjelaskan setelah bertanya kepada eksekutif. Ini loh uang ya gini, dipakai untuk ini, diselewengkan enggak? Ada yang nyeleweng enggak? Ada yang belok ke kanan, belok ke kiri enggak? Kalau ada ya tindak. Jelaskan kepada rakyat. Yang punya mandat itu, rakyat dimandatkan kepada wakil rakyat. Ya. Nah ini ya, saya sebenarnya males membahas yang begini-gini mbak. Karena saya udah kalau bicara yang begini-begini itu. Karena tiap bulannya mereka udah dapat gaji dari rakyat. Saya itu gregetan loh kadang-kadang ya. Ada hal yang rakyat butuh penjelasan, butuh jawaban, tapi kok nggak cepet-cepet dikasih penjelasan ke rakyat. Ini uang ini dipakai ini, larinya ke sini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Nah, kalau ada penyelewengan, jelaskan penyelewengan sini, kasih sanksi. Udah begitu. Sesimpel itu.
Orang berkhianat ya dihukum. Orang udah disumpah untuk mewakili rakyat kok, atau untuk membuat kebijakan untuk rakyat. Pemerintah itu sebenarnya mandat dari rakyat. Kalau dia mengkhianati rakyat ya harus diambil tindakan. Rakyat sudah mempercayakan kok dikhianati. Nah itu nanti hasilnya, makanya butuh dipertanyakan, benar nggak ini begini, benar nggak ini begini, benar nggak ini begini. Jangan mundur, ndat. Rakyat saya baca di media itu ya, ada 2 partai ini ya, PDI Perjuangan dan PSI. PSI udah semua, baru 13 atau berapa itu. Kurang 2 atau gimana itu ya. Kalau totalnya sudah memenuhi syarat, kalau semuanya masuk ya 2 partai itu. Tapi ada lagi partai yang nggak mendukung, nggak interpelasi. Nah ini perlu dipertanyakan lagi. Memang demokrasi, tapi pertanyakan lagi hatinya. Uang rakyat itu kan rakyat butuh tahu. Coba tanya ke rakyat. Tanya, uang itu ya yang sekian ratus miliar itu, tahu nggak kamu buat apa? Pasti jawabannya nggak tahu rakyat. Transfernya gimana, ininya kemana, ini fee-nya ini berapa, ini fee ini berapa. Rakyat pasti nggak tahu. Nah karena nggak dikasih tahu. Nah justru ada interpelasi itu untuk ngasih tahu ke rakyat, loh ini uangnya dipakai untuk ini. Nah kalau nggak benar baru ada sanksi. Gitu. Saya bahas ini bisa berjam-jam lagi teman kalau bahas masalah yang begini-begini. Oke itu ya intinya teman-teman. Inilah kita melihat kelakuan tindakan ya. DPR mau interpelasi kok ndat. Interpelasi gitu aja, jangan mundur. Wacana interpelasi, wacana yang ikut belum cukup, ini mau interpelasi. Kalau mewakili rakyat ya interpelasi. Kenapa? Karena rakyat juga butuh dengar, butuh tahu sebenarnya apa sih yang terjadi. Rakyat, coba tanya deh rakyat yang dulu suruh milih, suruh noblos itu, tahu nggak itu uang kemana saja larinya? Pasti nggak tahu karena nggak dijelaskan secara transparan. Itulah teman-teman ya, opini atau pendapat atau pandangan saya tentang ributnya hak interpelasi di Pemprov DKI Jakarta ini ya, DPRD yang maju mundur interpelasi tentang dana yang ratusan miliar itu, Formula E ya. Oke teman-teman, cukup dulu ya pendapat saya tentang itu. Silakan teman-teman berpikir dengan hati nurani ya. Kalau masih punya hati nurani ya jelaskan kepada rakyat bahwa DPRD itu kan tiap bulannya dibayar oleh rakyat ya. Rakyat mempertanyakan untuk apa sih uang itu sebenarnya. Nah jelaskan ke rakyat. Nah caranya apa ya, ditanya pada yang pengguna anggaran itu, baru jelaskan ke rakyat biar rakyat tahu. Kan rakyat katanya punya wakil. Ya itulah, kalau saya sudah begini ya itu tanaman ya, tanaman masing-masing itu teman-teman ya. Jadi nanti ya panen-panen aja nanti. Orang hidup ini menanam kok teman-teman. Masalah waktu aja manen ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah nonton. Tahu maksud saya ya, manen itu apa. Ya semua ini perbuatan ini sebenarnya tanaman kita teman-teman ya. Kalau kita benar ya nanti manennya benar. Kalau kita salah ya nanti panennya ya salah. Ya, terima kasih. Jangan lupa semangat terus teman-teman ya, tetap semangat ya, dan tetap jadi orang baik teman-teman ya. Jangan belok kanan kiri merugikan orang ya, yang penting tetap jadi orang baik dan jadi orang yang amanah. Sampai jumpa, jangan lupa like, comment, and subscribe.